Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wansipane, NPM 19640003. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asal Banjari Banyumasin, Fakultas Teknik Prodi Sipil. Nah, di sini saya akan membuat video menjelaskan sejarah K3, keselamatan kesehatan kerja dari mata kuliah K3 dengan dosen pengajar Bapak Hadi Surya STMT. Kalau mau lebih lanjut lagi, lihat video selanjutnya. Sejarah K3. Sejarah gerakan K3 di dunia sejak zaman purba. Pada awal kehidupan manusia di bumi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diharuskan untuk bekerja. Pada saat bekerja, mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk cedera atau luka. Dengan akal pikirannya mereka berusaha mencegah terulang kecelakaan serupa. Selama pekerjaan masih dikerjakan secara perorangan atau dalam kelompok kecil, maka usaha pencegahan tidaklah terlalu sulit. Namun hal tersebut segera berubah saat revolusi industri dimulai. Lambang, logo atau simbol K3, arti dan maknanya terdapat dalam Kepmenaker Republik Indonesia tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Arti dari simbol tersebut adalah 1. Palang, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2. Roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. 3. Warna putih, bersih dan suci. 4. Warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. 5. 11 gerigi roda. 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sejarah perkembangan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang. Sekarang ringkasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Pada zaman batu dan gua, Paleolitikum dan Neolitikum, di mana manusia yang hidup pada zaman ini telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat digunakan. Yang kedua, zaman bangsa Babilonia, dinasti Sumeria di Irak. Pada era ini, masyarakat sudah mencoba membuat sarung kapak agar aman dan tidak membahayakan bagi orang yang membawanya. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal berbagai macam peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan mereka, dan semakin berkembang setelah ditemukan tembaga dan suasa sekitar 3000 atau 2500 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Mesir kuno. Pada masa ini, terutama pada masa berkuasa Firaun, banyak sekali dilakukan pekerjaan-pekerjaan raksasa yang melibatkan banyak orang sebagai tenaga kerja. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, khususnya pada masa Raja Ramses II, dilakukan pekerjaan pembangunan terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Yang keempat, zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, tokoh yang paling terkenal adalah Hippocrates. Hippocrates berhasil menemukan adanya penyakit tetanus pada awak kapal yang ditumpanginya. Yang kelima, zaman Romawi. Para ahli seperti Lucretius, Martial, dan Fritivius mulai memperkenalkan adanya gangguan kesehatan yang diakibatkan dengan adanya paparan bahan-bahan toksik dari lingkungan kerja seperti timba dan sulfur. Pada masa pemerintahan Jenderal Alexander yang Agung sudah dilakukan pelayanan kesehatan bagi angkatan perang. Yang keenam, abad pertengahan. Pada abad pertengahan sudah dilakukan pembayaran terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cacat atau meninggal. Yang ketujuh, abad ke-16. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Philippus Aerelius Theodoratus Bombastus van Hohenheim, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Paracelsus, mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh pekerja tambang. Yang kedelapan, era revolusi industri, Traditional Industrialization. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah 1. Pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi.
2. Penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. 3. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam. 4. Pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar berkembangnya industri yang dipotong oleh penggunaan mesin-mesin baru. 5. Perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemakanan korban dari bahan-bahan sisa bakaran. Yang ke-9, era industrialisasi modern industrialization. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad 20, maka penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga ketiga juga mengikuti perkembangan ini. Yang ke-10, era manajemen dan manajemen ketiga. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950-an hingga sekarang. Gambar di atas adalah slogan ketiga, di mana pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Muhaimin Iskandar, slogan ketiga menjadi ikon baru untuk mensosialisasikan budaya kerja dalam menerapkan sistem manajemen ketiga secara nasional, baik bagi perusahaan maupun berbagai kegiatan, sehingga selamat dari berbagai ancaman kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Itulah penjelasan dari sejarah ketiga. Mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.